Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Widya Novitasari. Kali ini saya akan melanjutkan membahas tentang koordinat kartesius. Sehingga sampai di video ini saya memberi nama koordinat kartesius bagian 3. Jadi sudah ada 2 bagian sebelumnya. Oke. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, apa saja dan bagaimana posisi-posisi garis ini? Kita simak bahasan setelah ini. Oke. Nah, di sini yang pertama itu adalah kita akan belajar tentang garis yang sejajar dengan sumbu X. Yang sejajar dengan sumbu X itu bagaimana? Pada gambar ini, di sini ada 4 garis yang diberi nama garis L1, garis L2, garis L3, dan garis L4. Untuk menentukan posisinya terhadap sumbu X, jadi kita perhatikan garis-garis ini dengan sumbu X. Ternyata garis-garis ini kalau diperpanjang, dia tidak akan bertemu dengan sumbu X, ya kan? 4 garis ini tidak mempunyai titik potong dengan sumbu X, tidak bertemu dengan sumbu X, sehingga garis L1 itu sejajar dengan sumbu X, garis L2 juga sejajar dengan sumbu X, L3 ini sejajar sumbu X, begitu juga dengan garis L4. Nah, jadi apabila ada garis yang tidak bertemu dengan sumbu X, maka garis itu sejajar dengan sumbu X. Oke. Sekarang yang kedua, bagaimana dengan garis yang sejajar dengan sumbu Y? Garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y bisa diperhatikan di sini. Di sini ada 4 garis. Ada garis M1, garis M2, garis M3, dan garis M4. Nah, kalau kita melihat ingin tahu bagaimana kedudukannya dengan sumbu Y, maka perhatikan antara sumbu Y dengan 4 garis ini. Nah, ternyata sumbu Y dengan 4 garis ini tidak mempunyai titik temu. Mereka ini tidak bertemu. Berarti mereka tidak berpotongan. Sehingga dikatakan garis M1 ini tegak lurus. M1 sejajar dengan sumbu Y, garis M2 juga sejajar dengan sumbu Y, garis M3 sejajar dengan sumbu Y, dan garis M4 sejajar dengan sumbu Y. Begitu juga dengan keempat garis ini, M1, M2, M3, dan M4 ini juga saling sejajar. Jadi M1 sejajar dengan M2, M1 juga sejajar dengan M3, M1 juga sejajar dengan M4. Jadi 2 garis sejajar itu 2 garis yang tidak bertemu di satu titik, atau 2 garis yang tidak berpotongan. Itu yang disebut dengan garis sejajar. Nah, sekarang kita belajar yang ketiga, garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Loh, kok gambarnya sama dengan yang tadi? Iya kan? Gambarnya sama dengan garis yang sejajar dengan sumbu Y. Nah, apa hubungan ini? Kenapa gambarnya sama? Sengaja saya pakai gambar yang sama agar kalian bisa membuat hubungan atau nanti membuat kesimpulan tentang garis yang tegak lurus dengan sumbu X dan garis yang sejajar dengan sumbu Y. Ini saya pakai gambar yang sama. Garis M1 ini di sini memotong sumbu X, ya kan? Di titik 0, di titik negatif 5,0. Dia ini memotong tegak lurus, ya. Atau ini membentuk sudut siku-siku. Ini tegak lurus dia. Kemudian M2 juga memotong sumbu X, juga memotong tegak lurus. M3 juga memotong sumbu X dan memotong tegak lurus. Sehingga dikatakan bahwa garis M1 itu tegak lurus dengan sumbu X, garis M2 tegak lurus dengan sumbu X, garis M3 tegak lurus dengan sumbu X, begitu juga dengan garis M4. M4 juga tegak lurus dengan sumbu X. Nah, di sini
gambar yang sama. Padahal tadi kita baru membahas bahwa garis M1 ini sejajar dengan sumbu Y. M2 juga sampai dengan M4 juga sejajar dengan sumbu Y. Sehingga bisa disimpulkan bahwa garis yang sejajar dengan sumbu Y itu pasti dia tegak lurus dengan sumbu X. Ya, jadi garis yang sejajar dengan sumbu Y dia pasti memotong sumbu X tegak lurus, atau dia pasti tegak lurus dengan sumbu X. Begitu juga sebaliknya. Ini garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Ini gambar yang sama dengan garis-garis yang sejajar dengan sumbu X. Tadi dikatakan bahwa L1, L2, L3, dan L4 ini sejajar sumbu X. Dan ternyata jika dihubungkan dengan sumbu Y, posisinya terhadap sumbu Y, garis L1 ini memotong sumbu Y tegak lurus juga, membentuk sudut siku-siku. Begitu juga dengan L2, juga dengan L3 dan L4, sehingga dikatakan bahwa L1 itu tegak lurus dengan sumbu Y, L2 juga tegak lurus dengan sumbu Y, begitu juga dengan L3 dan L4 tegak lurus dengan sumbu Y. Karena tadi sudah kita bahas ya, bahwa garis L1 ini sejajar dengan sumbu X, sehingga bisa disimpulkan bahwa garis yang sejajar dengan sumbu X itu pasti garis tersebut juga tegak lurus dengan sumbu Y. Itu ya, paham ya? Jadi dilihat posisinya terhadap apa? Terhadap sumbu X apa? Terhadap sumbu Y. Nah, di sini ada yang kelima ini ya. Garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y, memotong dia. Karena dia memotong, maka garis itu tidak sejajar, juga tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Contohnya di sini ada garis N1 dan garis N2. Garis N1 ini dia memotong sumbu Y di sini di titik 0,2 dan memotong sumbu X di titik ini 1,0. Garis N2 dia memotong sumbu Y di titik 0,2, juga memotong sumbu X di titik negatif 1,0. Nah, jadi N1 dan N2 ini ternyata juga saling berpotongan karena N1 dan N2 ini bertemu di satu titik, yaitu di titik 0,2. Ini posisi yang lain. Oke. Nah, ini bisa buat latihan kita ya, memahami kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini review dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini ada garis P. Garis P ini apa posisi, bagaimana kedudukannya terhadap sumbu X? Ternyata garis P ini memotong sumbu X tegak lurus. Lalu garis H. Loh, garis H ini kok nempel dengan sumbu Y? Berarti kedudukannya terhadap sumbu Y, garis H ini terletak pada sumbu Y. Kemudian garis P ini kalau terhadap sumbu Y apa? Nah, ternyata garis P dan sumbu Y ini tidak bertemu di satu titik. Jadi garis P ini sejajar dengan sumbu Y. Oke, saya ini hanya membahas garis P ini aja ya. Nanti kalian bisa buat latihan untuk garis M, garis F, dan garis J. Oke, sekarang masih ada lagi. Nah, di sini. Ini ada garis K, garis L, garis W, dan garis I ini ya. Nah, di sini ada garis I ini dengan garis W. Dia ini tidak bertemu di satu titik, dua garis ini. Nah, sehingga dua garis ini, garis I ini sejajar dengan garis W. Ya. Dan garis I ini memotong sumbu X, juga memotong sumbu Y. Oke. Sekarang gini, apabila saya punya 4 titik, ini ya, saya buat titik di sini. Ini saya buat titik, ada 4 di titik 6,2, titik 9,2,
ini titik 6,-3 dan titik 9,-3 di sini titik. Ini saya beri nama titik A, titik B, kemudian ini titik C, dan ini titik D. Jika ada pertanyaan, melalui titik B, apakah bisa dibuat garis yang sejajar dengan sumbu Y? Nah, karena titik B ini dengan titik C apabila dihubungkan menjadi garis BC ya, ini misalnya dihubungkan titik B dan titik C. Nah, gini. Nah, dia ini sejajar dengan garis sumbu Y. Jadi melalui titik B bisa dibuat garis yang sejajar dengan sumbu Y. Misalnya melalui titik D, apakah bisa dibuat garis yang sejajar dengan sumbu X? Titik D ini kalau dihubungkan dengan C, ada satu garis yang tidak bertemu dengan sumbu X, tidak memotong sumbu X, maka dari titik D ini bisa dibuat garis yang sejajar dengan sumbu X. Begitu juga nanti dibuat garis yang tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y juga bisa. Oke. Ini ada contoh juga, ada garis yang memotong sumbu X ya, kedudukan garis-garis ini ada garis B, ada garis G, dan garis L. Garis B ini memotong sumbu sumbu Y di titik 0,4 dan memotong di sumbu X-nya ini negatif 2,5. Ini kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi sudah banyak contohnya dan banyak posisi-posisi dari garis itu. Sekarang kalian bisa terus berlatih dengan kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y, mencoba membuat garis-garis yang lain dan menentukan kedudukan garis itu terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, terima kasih sudah belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.